wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi 1 2018 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan memaparkan materi yang berjudul selaput ekstra embrionik dan implantat. Adapun pemateri yang pertama yaitu Jumiani Saryanti, pemateri yang kedua yaitu Musdalifah, dan pemateri yang ketiga yaitu Tasya Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiani Saryanti, NIM 1810207011 dari Pendidikan Biologi 1 2018. Di sini saya akan memaparkan mengenai selaput ekstra embrio. Selaput ekstra embrio itu merupakan selaput pembungkus bagian luar embrio agar tetap berada di posisi normal di dalam organ reproduksi betina yang berfungsi sebagai pelindung agar tidak terkontaminasi oleh antigen lain. Selain itu, selaput ekstra embrio juga berfungsi sebagai media perantara bagi pertukaran zat. Adapun jenis-jenis dari selaput ekstra embrio ini terdiri atas 4. Yang pertama itu ada kantung kuning telur, kedua ada amnion, ketiga ada allantois, dan yang keempat ada chorion. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai kantung kuning telur atau bisa kita sebut juga dengan kantung Yolk. Kantung Yolk itu adalah selaput Magnopleura yang sangat erat kaitannya dengan nutrisi embrio, khususnya pada Aves dan Reptilia karena mempunyai yolk yang sangat banyak. Kantung Yolk dapat digunakan untuk membungkus kuning telur pada telur megalisital atau mamalia bertelur atau disebut dengan megatromata. Endoterm, kantung yolk ini mengandung enzim yang berfungsi untuk mencerna yolk yang sangat dibutuhkan oleh embrio selama tahap perkembangan. Baiklah, yang kedua itu ada amnion. Kantung amnion adalah suatu membran tipis yang berasal dari Somatopleura yang merupakan kantung yang menyelubungi embrio dan berisi cairan. Selaput ini memiliki ciri khas pada Aves, Reptilia, dan Mamalia, sehingga kelompok ini disebut dengan kelompok amniota. Sedangkan ikan dan amfibi yang tidak memiliki amnion itu disebut dengan kelompok anamniota. Amnion juga berfungsi sebagai pelindung embrio terhadap kekeringan, penawar goncangan, pengaturan suhu intrauterus, dan juga anti-adesi. Baiklah, yang ketiga itu adalah allantois. Allantois adalah kantung yang terbentuk dari hasil evaginesi bagian ventral usus belakang pada tahap awal perkembangan. Fungsi utama dari allantois itu ialah sebagai tempat penampungan dan penyimpanan urin dan sebagai tempat organ pertukaran gas antara embrio dengan lingkungan luarnya. Lapisan penyusun dari kantung allantois ini sama dengan kantung Yolk, yaitu Splagnopleura. Pada burung, allantois bersama-sama dengan chorion itu berperan dalam respirasi dan berperan juga dalam penyerapan kalsium sehingga cangkang kapur itu menjadi rapuh. Selain itu, pada reptil, kantung allantois itu sangat besar karena telur itu merupakan suatu sistem yang tertutup. Sedangkan pada mamalia, peran allantois itu erat hubungannya dengan efisiensi pertukaran yang berlangsung pada perbatasan fetus ibu. Dan yang terakhir itu ada chorion. Chorion adalah membran ekstra embrio yang letaknya paling luar dan berbatasan dengan cangkang atau jaringan induk. Chorion dapat berfungsi sebagai tempat pertukaran antara embrio dengan lingkungan di sekitarnya. Pada hewan-hewan avivar, chorion juga berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran gas atau respirasi. Sedangkan pada mamalia, chorion tidak hanya berperan sebagai pembungkus, tetapi juga berperan untuk nutrisi, ekstrasi, filtrasi, dan sistem hormon. Pada Aves, chorion terletak di bawah cangkang dan bersama allantois itu juga berperan dalam respirasi. Baiklah, saya Musdalifah, NIM 1810207017 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu proses terbentuknya selaput ekstra embrio. Yang pertama yaitu proses pembentukan selaput ekstra embrio pada Aves dan reptil. Pada Aves dan reptil, selaput ekstra embrio bersifat sama dan monolog. Hal ini dapat diketahui bahwa penyusunan dan proses pembentukan selaput ekstra embrionya sama dan hanya memiliki sedikit perbedaan waktu pembentukan sesuai dengan kondisi lingkungan, habitat, dan cara penyimpanan atau pengeraman telur. Adapun proses pembentukan selaput ekstra embrio pada ayam yaitu pada embrio awal, Somatopleura meluas ke daerah tubuh embrio sampai ke atas yolk. Daerah luar dari tubuh embrio disebut ekstra embrio.
Mula-mula, tubuh embrio ayam tidak mempunyai batas sehingga lapisan-lapisan ekstra embrio saling berkelanjutan. Dengan terbentuknya tubuh embrio secara berurutan dibentuk pula lipatan-lipatan sehingga akhirnya tubuh embrio hampir terpisah dari yolk. Dengan adanya lipatan-lipatan tubuh ini, maka batas antara daerah intraembrio dan ekstraembrio menjadi jelas. Kemudian yang kedua yaitu proses pembentukan selaput ekstraembrio pada mamalia. Pada umumnya, membran ekstraembrionik mempunyai fungsi yang sama pada mamalia dan reptil. Korion merupakan tempat pertukaran gas dan cairan dalam amnion yang secara fisik melindungi perkembangan embrio. Kemudian alantois menentukan limbah dalam telur reptil, sedangkan pada mamalia termasuk ke dalam tali pusat. Kemudian tidak membentuk pembuluh darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi dari plasenta ke embrio dan melepaskan embrio karbon dioksida dan nitrogen limbah. Kemudian, yolk sac pada telur reptil berfungsi untuk membungkus kuning telur, sedangkan pada mamalia sebagai tempat awal pembentukan sel-sel yang kemudian berimigrasi menjadi embrio. Dengan demikian, setelah gastrulasi selesai dan setiap ekstraembrionik membran terbentuk, kemudian tahap berikutnya adalah perkembangan embrio dimulai dengan pembentukan organ. Kemudian pada pisces dan amfibi sebenarnya ada proses pembentukan ekstraembrio, hanya berupa kantung kuning telur dan membran vitelin. Hal ini dikarenakan proses embriogenesis pada pisces dan amfibi lebih cepat jika dibandingkan dengan reptil, aves, dan mamalia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai implantasi. Implantasi sendiri adalah proses menempelnya embrio atau tahap blastosis pada endometrium induk atau dinding rahim sehingga terjadi hubungan antara selaput ekstraembrionik dengan lendir rahim. Pada reptil, unggas dan mamalia bertelur, embrio berkembang di luar tubuh induk. Implantasi dapat diartikan sebagai proses melekatnya blastosis pada kuning telur. Kemudian implantasi juga dapat diartikan sebagai tahap yang sangat awal ketika kehamilan selama embrio melekat pada dinding rahim. Pada tahap perkembangan prenatal, embrio blastokista dengan adesi ini akan menerima oksigen dan nutrisi dari ibu untuk dapat tumbuh. Pada manusia, implantasi dari ovum dibuahi terjadi antara 6-12 hari setelah ovulasi. Adapun proses implantasi, hormon-hormon yang berperan antara lain yang pertama yaitu human chorionic gonadotropin dan progesteron dan estrogen. Human chorionic gonadotropin sendiri adalah glikoprotein yang berisi galaktosa dan heksosamin yang dihasilkan oleh sinsitiotropoblast yang berperan penting dalam mempertahankan korpus luteum. Human chorionic gonadotropin ini juga dapat dideteksi pada darah dalam 6 hari sesudah konsepsi. Yang kedua yaitu progesteron dan estrogen. Estrogen dan progesteron adalah hormon steroid yang dihasilkan ovarium yang menginduksi perubahan struktural dan fungsional endometrium serta berperan penting untuk proses implantasi dan kehamilan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis implantans. Berdasarkan proses perlekatan antara kloroplast dengan sel epitel endometrium induk dibagi menjadi dua, yakni implantasi invasif dan implantasi non-invasif. Implantasi invasif yang dicirikan dengan blastosis segera melakukan perlekatan dengan endometrium. Proses ini dimulai dari reaksi desidualisasi, yaitu peningkatan vaskularisasi, perubahan matriks intraseluler, perubahan morfologi sel-sel stroma, dan peningkatan pertumbuhan kapiler darah. Yang kedua yaitu implantasi non-invasif, yaitu blastosis setelah hatching akan melakukan invasinya terlebih dahulu, kemudian baru melekat di dinding endometrium induk. Berikutnya yaitu berdasarkan tingkat kedalamannya, proses implantasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu implantasi superficial atau sentral, adalah perlekatan embrio yang terjadi pada permukaan uterus. Yang kedua yaitu implantasi yang mengalami kerusakan endometrium hanya sebagian saja. Yang ketiga yaitu implantasi interstitial atau profundal, adalah implantasi yang memiliki ciri dengan embrio merusak stroma, jaringan uterus, kemudian masuk ke dalam stroma dan tertutup sama sekali dari uterus. Selanjutnya yaitu proses implantasi. Adapun tahapan implantasi diantaranya yaitu masuknya inti spermatozoa ke dalam sitoplasma vitellus, membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam keadaan metafase. Proses pemecahan dan pematangan mengikuti bentuk anafase dan telofase sehingga pronukleusnya menjadi haploid.
pronukleus spermatozoa dalam keadaan haploid akan saling mendekati dengan inti ovum dan mereka akan bertemu sehingga akan membentuk zigot yang dalam beberapa jam akan membentuk menjadi 2 atau seterusnya. Seiring dengan pembelahan inti, hasil konsepsi terus berjalan menuju uterus. Hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum yang besarnya 0,1 mm yang disebut stadium morula. Selama pembelahan sel di bagian dalam, terjadi pembelahan sel di bagian luar morula yang memungkinkan berasal dari corona radiata. Sel trophoblast dalam pertumbuhannya mampu mengeluarkan hormon korionik gonadotropin yang mempertahankan korpus luteum gravidarum. Pembelahan berjalan terus dan di dalam morula terjadi ruangan yang mengandung cairan yang disebut blastula. Perkembangan dan pertumbuhan berjalan. Blastula dengan filikorealisnya yang dilapisi sel trophoblast telah siap untuk mengadakan nidasi. Sementara itu, fase sekresi endometrium telah makin banyak dan mengandung glikogen yang disebut DESI2. Sel trophoblast yang meliputi primer filikorealis melakukan destruksi enzimatik proteolitik sehingga dapat menanamkan diri dalam endometrium. Proses penanaman blastula disebut nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7 setelah konsepsi.